Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi kita di Empang Jair. Kita mau evaluasi di Empang Jair. Ternyata banyak banget kesalahan. Ya, karena belum ada penerapan secara permanen ya di sini ya. Kemarin hanya coba-coba kita penebaran secara padat ikan nilainya, bibitan ikan nila itu kita sebar secara padat dan alat sirkulasi air juga seadanya. Menurut kita instalasi listrik juga belum di set untuk di gudang ini, itu belum di set, dan instalasi air juga belum di set juga. Kita makanya seadanya dulu, moga-moga entar biar nyampe 3 bulan pembangunan gudang sebelah, instalasinya juga udah siap. Nah, ikan ini panen gitu men, istilahnya yuk kita coba-coba yuk gitu. Untuk instalasi yang ada ini sampai panen bisa nggak gitu kan. Ternyata men banyak banget koreksi, banyak banget kegagalan. Yang di situ banyak banget kematian, terus bau, aroma bau karena ikan itu ngolong ke sono mati men gitu. Ngolong, ini kan ada kolong gitu kan, untuk meneduh gitu. Nah itu pada mati di dalam situ. Nah karena kesalahannya apa? Yaitu di filterisasi. Air naik di filter, terus jatuhnya di bawah filter. Nah itu jadi kayak semacam air bersih ditarik ke filter, jatuh ke tempat bersih lagi gitu kan. Nah itu kesalahan pertama. Nah keduanya, tebar terlalu padat, filter nggak mumpuni. Setiap hari nyuci filter, capek men. Nah saya nggak sanggup. Ternyata untuk hari ini saya harus koreksi biar terjadi kolam nilai ini sistem secara konvensional aja, secara biasa aja, yaitu kita tebarnya tebar standar aja men. Umpama volume 1 meter mungkin kita kasih 50 ekor atau 75 ekor gitu. Nah begitu aja, kita tinggal ngaliin lebarnya kolam kita gitu men. Sehingga kita tidak terlalu beresiko, sehingga dengan adanya filterisasi kita nyampe panen semoga nggak mengganti airnya gitu men. Gitu. Nah, di sini terjadi apa itu pembuangan air dari filter itu kan di sini, sehingga ada arus ke sono ke lorong. Nah, jadi ikan-ikan yang mati di lorong itu nggak bisa ke sini men, gitu, nggak bisa nampak ke sini, sehingga kita ngambil pun juga susah gitu kan. Wah itu sehingga jadi pembusukan di sono, terjadi pembusukan di dalam lorong itu, disitulah air rusak lah. pH airnya mungkin turun gitu kan, karena apa ya, asamnya naik, terjadi pembusukan kan di sono kan, air yang di sono gitu. Sama itu suhu airnya juga kurang rata gitu air men. Jadi mungkin di sini suhunya 28 gitu kan, di dalam mungkin 23 gitu, 23 derajat. Bagusnya suhu itu ikan nila itu di suhu 25 sampai 30 derajat gitu kan. Kalau untuk pH air itu di ukuran 5 sampai 8. Di ukuran 5 sampai 8 pH airnya gitu, keasamannya gitu. Itu ya men ya. Kita koreksi total ini ntar. Nah, kita untuk kelemahan-kelemahan kolam tadi kayak gitu ya. Jadi kita menyaring seakan-akan air bersih, disaring lagi, tapi di sana kotor gitu. Nah itu jadi nggak meratanya, filterisasi ini nggak merata gitu, nggak balance. Terus ada arus ke sono sehingga ikan yang mati itu pembusukannya di dalam lorong. Kita pengambilan ikan yang mati itu susah gitu kan. Nah untuk pembenahannya kita sambung ini pipa, ini pembuangan, itu kita sambung pipa ke dalam, sehingga ntar kucuran daripada air dari filter itu ngucurnya di dalam lorong. Nah, terus arusnya ke sini. Nah, di bawah
kolam filter pas di situ ntar ada pompa penyedot. Nah, sehingga air itu berputar men. Nah, itu tadi kita pengen pH air di dalam lorong dan pH air di luar lorong itu sama dan suhunya juga sama, suhu airnya. Jadi kita putar dari ini bawah kolam, kita filter naik, kita buang ke lorong. Lorong menimbulkan arus, jadi umpama ada ikan mati ntar adanya di sini kan, kelihatan gitu kan. Jadi ngambilnya gampang gitu. Ya, gitu. Untuk eksekusinya pertama-tama kita kurangin volume airnya. Kita buang ke kolam ikan toman. Volume air kita buang ke kolam ikan toman, gitu. Setelah airnya rendah, nah kita pilihin ikan-ikan yang karakter ikannya di situ tidak sehat pertama, yang kedua perkembangan badannya kurang maksimal, nah gitu, dan warnanya juga kurang indah gitu men. Kita pilah jadi santapan ikan toman ntar, kita pindahin ke ikan toman, begitu men. Saya rasa dengan adanya pemindahan ikan-ikan yang tidak sehat ataupun tingkat pertumbuhannya nggak bagus, nah itu kita lempar ke ikan toman, atau warna kurang bagus kita lempar ke ikan toman. Karena budidaya di kolam Benny Gokil ini untuk belajar pertama, kedua untuk hobi men, gitu kan, ketiga kalau panen kita berbagi, begitu men, kira-kira. Oke men, ntar kita adain eksekusi pertama, yaitu mengurangin volume air ya. Air dari dalam kolam nila kita alihkan ke toman dulu. Begitu men, cekidot, ikutin terus video-video Benny Gokil. Benny Gokil uhuy. Oke men, kita lakukan eksekusi untuk pembenahan kolam ikan nila kita. Nah, kita juga udah menyiapkan filter, udah belanja pompa yang sesuai di kolong juga. Terus jaring untuk menangkapnya juga udah kita beli yang halus, jadi tidak memberikan cedera pada ikan gitu. Ini halus. Ini filterisasi, ntar kita susun filternya tahap satu agak jarang, kedua agak rapat, makin rapat. Nah, kalau untuk penjernihan semakin rapat main filternya, seperti itu. Yuk kita eksekusi untuk pemindahan volume airnya. Dari volume air kolam nila kita pindah ke kolam toman. Ya, kita pompa. Yuk, kita pindah. Di pemindahan air ini pasti oksigen di dalam kolam ikan nila pasti kan berkurang oksigennya men. Pasti ada ikan yang mabok gitu men. Nah, kalau kita tahu ikan itu mabok, kita langsung kita lempar ke kolam toman ya men ya. Banyak kematian ya men ya, ini ya men ya, di pojok-pojok gitu ya. Banyak banget kematian. Nah, kita susun secara maksimal ya, setiap ada kekurangan udah pasti kita koreksi gitu ya kan ya. Kemarin itu menurut kita tebar padat dengan sirkulasi air kayak gitu, filterisasi air kayak gitu, udah nyampe panen itu nggak ganti air gitu sampai panen, udah nyampe panen gitu. Sebelum instalasi air sama instalasi listrik itu benar-benar kita maksimalin gitu men. Nggak taunya juga sering collab, saya juga harus sering membersihkan, mencuci
filter men, sehingga capek, nggak kuat. Mendingan kita langsung koreksi, kita benahi. Halo men, alhamdulillah Bang RT udah datang, udah bisa menemani kita untuk review dan merenovasi putaran air ataupun kondisi di kolam ikan nila Bang RT. Oh, gitu. Dan setelah kita koreksi Bang RT, menurut kita bahwa instalasi listrik sama instalasi airnya seadanya, menurut kita ntar 3 bulan kalau udah pembenahan instalasi listrik, instalasi air, kita ntar baru menata gitu kan. Kita tanamlah ikan dulu, moga aja kan panen gitu kan. Dan airnya bermasalah terus tiap hari. Angka kematiannya tinggi. Setiap hari temuin berapa ekor yang mati? Kurang lebih misalkan 20 sampai 25 ekor. 20 sampai 25 ekor, sangat amat tinggi men. Bang RT yang kalau pagi pertama nengok ini dulu men, kalau saya agak siang gitu ya untuk ke ikan. Seperti itu. 20 sampai 25 per hari tinggi banget. Nah, dan kita juga udah pernah menemukan bahwa ikan di kolam ini kolaps gitu kan. Seperti itu. Dikarenakan yaitu tadi sirkulasi air ya Bang RT ya. Sirkulasi air nyedot dari bawah filter, turunnya ke filter lagi gitu ya Bang RT. Nggak bisa menyebar, sehingga pH air itu juga nggak menyebar gitu Bang, sama suhunya gitu. Di dalam ada pembusukan ikan yang mati juga kan, sehingga mengganggu kondisi air juga gitu men. Seperti itu. Oke, kita sekarang solusi pertama, saya pengen nyambung pipa dari filter, pipa pembuangan dari filter, kita buang ke lorong. Gimana? Sesuai gambaran kemarin sampean gitu loh. Ya, jadi kalau si air dari filter ini ada di lorong ini, di dalam kolong dapur kita ini, ya, itu nanti kotoran itu akan terdorong ke mesin filter. Iya, jadi kotorannya keangkat lah semua. Dan sementara ini sekarang ini kondisinya itu banyak yang mati di kolong, jadi satu agak bau juga airnya, terus sirkulasi airnya itu kurang stabil. Ya benar, pokoknya kondisi air kurang bagus lah, sehingga ikan banyak yang mati, kolaps, nafsu makan kurang. Walaupun kita udah mengadakan treatment, ngasih umpannya, dikasih vitamin, probiotik, airnya kita encerin, terus dikasih cairan plankton kayak gitu-gitu juga, itu nggak efektif kalau airnya sendiri itu kurang bagus begitu ya Pak. Oke, kita ntar untuk pembenahan ini, pertama penyambungan pipa dibuang ke sono, sehingga dia ada perputaran sirkulasi kotoran dari dalam keluar, terus disedot ke filter dibuang lagi ke sono. Nah, jadi antara pH air di dalam atau di luar, di dalam lorong maksudnya, di luar itu akan seimbang. Seimbangnya apa? Antara pH dan suhunya gitu kan. Jadi ya Bang R ya. Terus ini kita kan nggak bisa ngukur nih, ini berapa senti volume airnya gitu loh. Nah ini kan dikasih itu ya, dikasih tulisan gitu ya. Nah, kasih tulisan. Kedua, pemasangan pipa ngasih tulisan ini berapa sentinya gitu ya. Terus yang ketiga itu di dalam kolam filter sendiri kita udah beli namanya batu apa ini namanya ya, batu filter gitu. Jadi kayak membran gitu batunya. Nah di sini untuk bakteri pengurai itu yang bermanfaat untuk menguraikan amonia gitu kan. Nah di dalam batu tersebut. Nah di situ juga ada penyaringan filter dari filter apa ya, membran agak besar ke membran yang lembut gitu. Kalau yang paling lembut itu untuk penjernihan daripada air gitu. Karena apa? Kita kalau bisa air ini nggak diganti. Gitu. Air ini nggak diganti sampai panen, bisa dipakai lagi untuk berikutnya. Paling juga menambah gitu. Karena kita juga pengen perputaran juga air ini. Ya paling perputarannya 20% lah
kita ntar untuk nyiram-nyiram pohon kita gitu kan. Nyiram pohon kita tambah air bersihnya seperti itu. Oke, mungkin kita bisa eksekusi apanya ini? Untuk tahap pertama mungkin kita kasih. Tahap pertama kita kan udah mengurangi volume air, udah. Ya, tahap kedua ya mungkin kalau material datang langsung kita eksekusi untuk filternya dulu. Oke, berarti gitu ya, nunggu material dulu ya. Materialnya baru pesen men, mungkin baru di jalan. Oke men, lanjut terus sampai di Benny Gokil. Benny Gokil, udah 80 Itu otomatis ya, gerak sendiri ya. Otomatis gerak sendiri ya. Oh dipencet. Oh. 80 naik. Mana lihat kita dulu.
jagoan kita Bang RT, jagoan kita. Oke men, ternyata nggak semudah yang seperti kita bayangkan. Step by stepnya, terus menyikapin materialnya itu benar-benar keras katanya ya. Bor mentok seperti terus men. Aduh, akhirnya dari jam 11 siang sekarang udah jam 5 sore baru kelar men. Alhamdulillah, filterisasi juga udah masuk men. Kita kenapa pakai filterisasi itu tadi secara berlapis, itu untuk menjernihkan air yang udah kita obok-obok tadi ya, lihat ya. Dan air di situ tadi juga mengandung semen apa gitu kan, yang kita hasil pengeboran tadi ya, seperti itu men. Nih. Jadi ini filter nyedot dari bawah masuk ke sini, terus lari filter berlapis-lapis lari ke sini, yaitu ada batu membran yang di situ untuk apa ya, hidupnya bakteri pengurai amonia, disaring dari sini keluar di sini diurai lagi sehingga datangnya ke kolam itu secara murni, dan apa ya, pH air sama suhu air benar-benar merata gitu men. Dengan adanya ini filter terus menuju ke orang gitu ya, memberikan arus ke sini biar kalau ada kematian dia kedorong. Jadi kelihatan ya, nggak jadi bau. Kalau kita nongkrong ngopi nggak bau ya. Oke, begitu men. Ini pokoknya jagoan kita untuk apa itu, merevisi kolam ikan nila Benny Gokil. Terima kasih Bang Yuda. Semoga sukses terus, berkah terus. Yo Benny Gokil. Keren.